Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herlanwar. Dalam video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang logaritma ya teman-teman. Nah, biasanya dijumpai di kelas 10 SMA, MA, atau SMK. Nah, bentuk-bentuknya itu kayak gini ya. Kurang lebih kita nanti akan ngebahas yang seperti ini. Diagram alir dan tujuan pembelajaran. Nah, buat teman-teman nih, ada kaitannya nih tentang logaritma itu sama perpangkatan. Terus bentuk akar. Nah, terus logaritma itu ada kaitannya ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu teman-teman pelajari dulu perpangkatan sama bentuk akar. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah melihat video ini, teman-teman dapat memahami konsep dari logaritma, nah terus dapat memahami dan mampu menerapkan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan masalah. Doa dulu ya teman-teman sebelum mulai dan dilanjut ke pembelajaran. Oke, di sini ada sebuah cerita ya teman-teman. Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di kota Kupang. Ia gemar berhemat dan menabung uang. Selama ini, dia berhasil menabung uang sejumlah Rp1 di dalam sebuah celengan. Nah, yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya lebih aman, menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi Rp1.464.100? Itu sebuah pertanyaan. Diketahuinya, ini ya teman-teman, punya 1 juta, terus ditabungin ke bank, dapat 10%, terus ditanyakan berapa lama nih agar dapat Rp1.464.100. Gitu ya teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Ini diketahuinya, ini ditanyakan ya. Kayak penyelesaiannya biar mudah dibentuk tabel ya teman-teman. Kalau awalnya nih punya 1 juta nih si Yusuf. Yusuf nih nyimpen 1 juta di sebuah bank. Di tahun pertama dapat 10%. 10% dari 1 juta berapa? 10% kali 1 juta. Berarti tinggal kali 10 bagi 100 ya teman-teman. 1 juta kali 10 bagi 100. Atau dikali 10 tuh kayak berapa berarti? 0,1, iya nggak teman-teman? 0,1 kali 1 juta. Nah, sama dengan Rp100.000. Nah, tahun pertama si Yusuf uang di banknya itu disimpan di bank itu ada 1.100.000. Nah, terus di tahun kedua 10%-nya dari 1.100.000 itu ada 110.000. Nah, dijumlah lagi Rp110.000 di tahun kedua dapat bunga sebesar Rp110.000. Nah, ternyata total uang di banknya itu ada Rp1.210.000 dan seterusnya. Ternyata si Yusuf nih dapat uang Rp1.464.100 itu di tahun keempat ya teman-teman. Jadi jawabannya berapa? 4 ya teman-teman. Nah, terus kira-kira nih kalau misalkan dibentuk dalam persamaan matematika gimana? Gimana ayo? Nah, gini ya teman-teman. 1 juta, 1 jutanya itu ini. Nah, terus ini satunya itu dari
100%-nya sejuta ya teman-teman. 100% itu kan 100 per 100 ya teman-teman. Terus 0,1 itu dari sini ya teman-teman. Berarti 1 tambah 0,1. Nah, T-nya itu lamanya, tahunnya ya teman-teman. Ini kan per tahun nih, berarti tahun ke-1 berarti 1, tahun kedua berarti 2, tahun ketiga 3, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, ternyata untuk dapat ini nih, sejuta itu, T-nya itu sama dengan 4. Nah, gitu ya teman-teman. Sekali lagi deh, biar mantap. Nah, terus ada sebuah cerita lagi. Di tahun 2000, jumlah penduduk negara X adalah 100 juta orang. Bila pertambahan penduduk 1% per tahun, pada tahun berapa jumlah penduduk negara itu menjadi 2 kali lipat? Nah, 2 kali lipat dari 100 juta berapa? 200 juta ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi 200 juta orang itu pada tahun berapa di negara X itu ya teman-teman. Nah, ini kan bertambahnya itu 1% per tahun. Jelas ya? Ini diketahuinya, ini ditanyakannya. Untuk tabel lagi ya teman-teman. Ini agak ringkas ya teman-teman, silahkan dicoba sama teman-teman. Ini tuh berarti 1% kali 100 juta. Berapa? 1% kali 100 juta? Nah, 1 juta ya teman-teman. Kali 1 bagi 100. Nah, 100 bagi 100 kan 1 ya, berarti 1 juta orang. Nah, terus 100 juta orang ditambah 1 juta. Nah, di tahun ke-1 ini kan 2000 nih. Nambah setahun jadi 2001, ya nggak teman-teman? 2001 nambah 1 juta jadi 101. Nah, 101 lagi nih kali 1% lagi berapa? 1, nah ini kan ya 101 ya. 101 juta orang dikali 1%. 1%-nya dari 101 juta orang berapa? Silahkan oret-oret ya teman-teman. 101. Nah, 101 juta itu berarti 1 juta 10.000 orang ya teman-teman. 1 juta 10.000 orang, silahkan dicoba. Atau bisa ditulis kayak gini, 102,01 juta orang. Ini 0,1 itu berarti 10.000 orang ya teman-teman. Dan seterusnya. Nah, kira-kira nih 200 juta dapat harus berapa tahun? Nah, ini kan udah ada modelnya nih. Yang ngebedain kan cuman 1% sama 100 juta, ya nggak teman-teman? Kalau ditulis persamaan matematikanya kayak gini. 100 juta 1 plus 0,01 pangkat T, T-nya itu tahun masih sama, 100 jutanya ini ya teman-teman, awalnya 100 juta. Nah, terus 0,01 itu dari 1% ya teman-teman. 1 dibagi 100 itu kan 0,01 ya nggak teman-teman? Kalau pecahan desimalnya. Nah, terus kira-kira berapa supaya jadi 2 kali lipat 2 kali lipat dari 100 juta? Ya nggak teman-teman? Nah, udah dihitung-hitung ternyata si T-nya itu ada di kisaran 69 tahun beberapa bulan ya teman-teman, tidak sampai 70 tahun. Pokoknya ada di 69 tahun sekian bulan ya teman-teman. Ini jawabannya, jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kita tuh akan belajar tentang si T-nya itu berapa sih? Nah, gitu kan ya. Kalau misalkan kita ngitung kayak gini kan agak ribet ya, harus dicoba satu-satu. Misalkan T-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 3. Untuk sampai 200 juta itu kan agak lama ya teman-teman. Dengan logaritma ini nih akan mempermudah buat nyari nilai pangkat ini ya teman-teman.
Jelas ya teman-teman ya. Nah, ada catatan T-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 ya teman-teman. Karena kan di, dari cerita ini dimulainya dari angka 0 ya teman-teman. Terus pada tahun ke-1, pada tahun kedua, di tahun 2000, di tahun 2000, di tahun 2001, di tahun-tahun sebelumnya tidak diceritakan. Gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke definisi logaritma. Nah, sebelumnya kan logaritma itu dibahas ya di awal, ada kaitannya sama perpangkatannya dan bilangan bentuk akar ya teman-teman. Nah, bentuk akar itu kan, ini perpangkatan itu kan, A pangkat R itu kan sama aja kayak A-nya itu berapa kali ya teman-teman, sebanyak R kali. Nah, kalau bentuk akar itu A pangkat P sama dengan A pangkat P akar Q ya teman-teman, itu sama dengan A pangkat P per Q ya teman-teman. Ternyata bentuk akar Q itu bentuk 1/, atau bentuk pecahannya, nilai pangkatnya itu bentuk pecahan ya teman-teman. Nah, kalau logaritma, kita itu nyari ininya nih, nyari si pangkatnya berapa. A log B sama dengan S, jika dan hanya jika A pangkat S ya, ini A pangkat R sama dengan B. Ininya diketahui ya teman-teman. Misalkan A kali A kali A itu bla 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 bla, ternyata sama dengan B. Nah, si pangkatnya itu berapa sih ya teman-teman. Kita nyari nilai pangkatnya kalau logaritma. Atau sering disebut juga logaritma itu inverse dari perpangkatan ya teman-teman. Nah, A-nya itu disebut basis, yang ini A itu disebut basis, atau biasa disebut bilangan pokok ya teman-teman. Boleh juga disebut bilangan pokok, B-nya itu disebut numerus, S hasil logaritma. Ya teman-teman. Nah, ini ada catatan. Kalau basis E, ya ininya E log B, ya E itu disebut bilangan Euler, atau setara dengan 2,718 bla 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 bla. Euler itu, bilangan Euler itu sering juga disebut bilangan natural ya teman-teman. Nah, ini juga, nah maka E log B ya, log B basis bilangan Euler itu ditulis ln ya teman, ln, L kecil, N kecil, ln B ya teman-teman, ln B dibacanya ln ya teman-teman, ditulis ln, itunya disebut logaritma natural ya teman-teman. Nah, terus di sini ada, kalau misalkan bilangan basisnya 10, nah basis 10 itu tidak perlu ditulis. Kalau misalkan ini kan perpangkatan nih, pangkat 2 gak usah ditulis. Kalau A-nya pangkat 1 gak usah ditulis. Nah, kalau di logaritma, kalau basis 10 tidak perlu ditulis. Sehingga log A basis 10 itu cukup ditulis log A ya teman-teman. Biar lebih paham nih, ada 10 pangkat 2 ya, berarti 10-nya berapa kali? 2 kali, ya nggak teman-teman? 2 kali, 10 kali 10 berarti sama dengan 100. Nah, kalau akar 100 berapa? 100 pangkat 1/2, ya nggak teman-teman? Atau bla 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 pangkat 2 sama dengan 100 berapa? 10 ya. Berapa pangkat 2 supaya 100? 10 ya teman-teman. Nah, kalau logaritma, ini kan 10 nih ya. 10 log 100 sama dengan bla 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 bla. Nah, ini ada definisi. 10 pangkat berapa yang supaya hasilnya 100? Berapa? 10 pangkat berapa supaya hasilnya 100? Ya, teman-teman.
Nah, 10 ya teman, ini yang di sini. Pangkat berapa? Nah, ini hasilnya. Yang hasilnya 100. Ya gitu ya teman-teman. Jadi berapa? 2 ya teman-teman. Nah, ini ada contoh soal. 2 pangkat 2 pangkat berapa supaya 8? 3 ya teman-teman. Yang ini 3 pangkat berapa supaya 9? Nah, 5 pangkat berapa supaya 125? Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini kalau ini 3, ini 2, ini 3. Nah, kalau yang ini, kalau 1/8 berarti pangkat apa? Ayo ingat-ingat pas bentuk pecahan. Nah, kalau hasilnya pecahan, itu pangkatnya negatif ya teman-teman. Berarti 2 pangkat negatif 3. Nah, ini negatif 3, ini negatif 2, ini negatif berapa? Ayo, negatif 3 ya teman-teman. Nah, silahkan dioret-oret ya, dikerjakan di buku kalian masing-masing. Pokoknya silahkan dicoba ya teman-teman. Nah, kalau ini gimana berarti? 4 pangkat berapa? 1, sekian ya nggak teman-teman? 4,1, sekian. Nah, ini pokoknya nanti biar lebih mudah pakai sifat-sifat ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman tentang definisi logaritma. Sifat-sifat logaritma. Nah, ini ada 10 sifat ya teman-teman. Biar paham, biar hafal ya teman-teman sama sifat ya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ada saya ngebahasnya yang nomor 8 ya teman-teman. Yang A sama B itu nanti juga ketemu, ada juga 2 log 5 sama 2 log 15 itu ada di poin C sama di poin D ya teman-teman. Nah, ini kan diketahuinya nih 2 log 3 itu ternyata sama dengan A ya teman-teman, dan 3 log 5 itu sama dengan B. Nah, perintahnya itu nyatakan bentuk berikut yang ini ya teman-teman dalam A dan B ya teman-teman. Jelas ya pertanyaannya, soalnya ya teman-teman. Nah, ini 4 log 75, 4 log 75. Berarti gimana? Nah, 4 itu kan kita ubah ke bentuk ini ya teman-teman, A pangkat N. Nah, ini kan nggak ada nih 4, cuman adanya 2, ya nggak teman-teman? 2, nah terus 2 pangkat 2 nanti ya, terus 75-nya itu, nah di sini juga tidak ada nih 75, adanya 5 sama 3. Nah, ubah ke bentuk ini ya teman-teman, 75 itu ternyata, nah gitu ya teman-teman, 75 itu ternyata 15 pangkat 5 ya teman-teman. 15 itu kan 5 kali 3, ya nggak teman-teman? Nah, jadi langkah pokoknya si ini nih, gimana caranya nih biar ketemu ininya ya teman-teman. Ternyata pakai sifat, biar bisa pakai sifat juga, ternyata diubah ke bentuk ini nih, A pangkat N sama perkalian ya teman-teman. 75 itu 15 kali 5. 4 itu 2 pangkat 2. Ya, jelas ya, paham ya? Nah, habis itu gimana? A pangkat N berarti 1/N ya teman-teman. 75 itu kan pangkat 1 ya teman-teman. Jadi, setengah kali 2, log 15 kali 5 basis 2 ya teman-teman. Habis itu gimana? Nah, pakai nih, terapin aja. A log B kali C itu sama dengan log B basis A tambah log C basis A. Nah, berarti log 15 basis 2 tambah 5 log
log 5 basis 2 ya teman-teman. Jelas ya? Terus gimana? Nah, kok 15? Nah, di sini kan cuma ada 5 sama 3 ya teman-teman. Nah, ketemu juga kan ya yang A sama B. 2 log 15 itu berarti sama dengan, nah 15 itu kan sama dengan 3 kali 5 ya teman-teman. Nah, berarti bisa pakai sifat ini nih nanti. Terus sama dengan 2 log 3 tambah 2 log 5 tambah 2 log 5. Nah, 2 log 5 ada nggak di sini nih? Nah, tidak ada ya teman-teman. Adanya 3 log 5. Nah, gimana dong berarti? Adanya 2 log 3 sama 3 log 5. Nah, berarti gimana? Nah, gitu ya teman-teman. Pakai ubah ke bentuk ini ya teman-teman. A log C itu sama dengan A log B kali B log C ya teman-teman. Nah, 2 log 3 basis 2 kali log 5 basis 3 itu sama dengan log 5 basis 2 ya teman-teman. Nah, habis itu gimana? Nah, bisa deh diubah ke bentuk A sama B. 2 log 3 tambah, gitu ya teman-teman. 2 log 3 itu A kan ya. 2 log 5, 2 log 5 itu AB ya teman-teman. 2 log 5 jangan ketemu nih yang jawabannya. Ternyata yang A itu sama dengan AB ya teman-teman. Yang 2 log 15, nah berarti yang dikurung ini kan ya. Yang ini ya teman-teman, berarti 2 log 15 itu sama dengan A tambah AB ya teman-teman. Nah, A tambah AB tambah AB. AB tambah AB berarti berapa? 2AB ya teman-teman. Jadi A tambah 2AB sama dengan A tambah A tambah 2AB per 2 ya teman-teman. Jadi jawabannya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang D, 25 log 36. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, kita ubah ke bentuk ini ya teman-teman. Ubah ke bentuk ini, sama ya pokoknya. Gimana caranya supaya ada unsur A sama unsur B-nya ya teman-teman. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau 36 berarti sama dengan 6 pangkat 2. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, habis itu gimana? Nah, 2 sama 2. Nah, berarti 2 per 2 kali log. Nah, langsung nih 6-nya. Log 2 kali 3 basis 5 ya teman-teman. Langsung diubah ke bentuk sifat ini nih, sifat 6. Nah, habis itu gimana? Nah, 2 per 2 itu kan 1 kan ya teman-teman. Nah, sekarang ini nih. Nah, yang ini diubah ke bentuk penjumlahan ya teman-teman. Jadi gimana? Nah, gitu ya teman-teman. Nah, log 5, log 2, maaf, log 2 basis 5 tambah log 3 basis 5. Gak ada nih, di sini kan adanya, nah, ternyata 2 log 3 basis 2 ya, adanya log 3 basis 2 sama log 5 basis 3. Nah, gimana dong? Nah, ada nih sifat 8 ya. Seper B log A itu sama dengan log B basis A ya teman-teman. Jadi gimana? Tinggal ininya jadi bentuk pecahan ya teman-teman. Jadi 1 per 2, maaf, 1 per log 5 basis 2 tambah 1 per log 3 basis 5 ya teman-teman. Pakai sifat yang 8 nih. Ini pembagian ya, 1 per log A basis B ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, jadi udah ketemu nih 2 log 5 itu kan ini nih yang A, ya nggak teman-teman? Berapa tadi? Yang ini nih, 2 log 5 ya kurang yang ini nih. Jadi AB ya teman, 2 log 5 itu AB, 3 log 5 itu
B ya teman-teman. Jadi sama dengan 1 per AB tambah 1 per B. Nah, masih bisa disederhanakan nggak? Nah, ini masih bisa dioperasikan kan ya? Nah, kalau mau dioperasikan berarti kan penyebutnya harus disamakan dulu, ya nggak teman-teman? Nah, ini berarti kali berapa? Kali A ya teman-teman. Ini kali A, ini kali A. Biar penyebutnya sama ya teman-teman. Jadi sama dengan, nah gitu ya teman-teman. A per A itu kan 1 nih. Nah, A per AB itu kan sama dengan 1 per B ya teman-teman ya. Nah, habis ini gimana? Nah, gitu ya teman-teman. Jelas ya? Sekian dulu mungkin ya dari saya. Nah, silahkan yang ininya dicoba ya. Salah, misalkan ada salah, mohon maaf ya, boleh di komen juga. Atau misalkan ada yang belum ngerti, mohon di komen ya teman-teman. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.